Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diajeng Fitrianti Putri dari kelas E dengan NPM 19238. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya dari buku Hukum Ekonomi Syariah karya Dr. Mardani. Untuk bab yang pertama, tinjauan umum tentang ekonomi syariah. Pengertian ekonomi syariah menurut Abdullah Al-Rabi, ekonomi syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum yang kita simpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai tiap lingkup dan masa. Ruang lingkup ekonomi syariah meliputi bai, akad jual beli, syirkah, mudarabah, murabahah, pasar modal, reksadana, dan lain sebagainya. Dasar-dasar ekonomi syariah. 1. Mengakui hak milik. 2. Kebebasan ekonomi bersyarat. Asas-asas ekonomi syariah. 1. Asas yang menjelaskan bahwa dunia dan seluruh isinya termasuk alam semesta adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan menurut kehendaknya. Sumber-sumber ekonomi syariah. 1. Al-Quran. 2. As-Sunnah. 3. Ijtihad. Transaksi yang dilarang dalam ekonomi syariah. 1. Haram zatnya. 2. Haram selain zatnya. 3. Tidak sah atau tidak lengkap akadnya. Manfaat ekonomi syariah. 1. Mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah. 2. Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah atau reksadana syariah atau baitul ma'al wa tamwil. Etika ekonomi syariah. Islam berbeda dengan konsep kapitalisme yang memisahkan akhlak dengan ekonomi. Islam terikat dengan iman dan etika, sehingga tidak bebas dan mutlak dalam menginvestasikan modalnya. Perbedaan sistem ekonomi sosialis dengan ekonomi syariah. 1. Mengakui hak individu sepanjang tidak merugikan masyarakat. 2. Individu mempunyai perbedaan yang dapat dikembangkan berdasarkan potensi masing-masing. Keistimewaan dan karakteristik ekonomi syariah. 1. Ekonomi syariah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari konsep Islam yang utuh dan menyeluruh. 2. Aktivitas ekonomi syariah merupakan suatu bentuk ibadah. 3. Tatanan ekonomi syariah memiliki tujuan yang sangat mulia. Tata cara wakaf tunai berupa uang. Wakaf tunai berupa uang kiranya dapat diserahkan di bank syariah sebagai penerima wakaf sesuai SK Dir BI No 32/34/Kep/Dir tentang bank umum berdasarkan prinsip syariah. Tujuan dan fungsi wakaf bertujuan memanfaatkan benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Unsur wakaf. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur 1. Wakif, 2. Nazir, 3. Harta benda wakaf, 4. Ikrar wakaf, 5. Peruntukan harta benda wakaf, 6. Jangka waktu wakaf. Macam-macam wakaf. Yang pertama ada wakaf ahli, yang kedua ada wakaf umum. Bab 3. Praktik jual beli via telepon dan internet. Pendahuluan. Penjual dan pembeli tidak memperhatikan lagi masalah ijab kabul atau transaksi secara lisan, face to face, dan kehadiran fisik dalam satu tempat, karena cukup dengan telepon ataupun internet. Pengertian jual beli. Al-bai mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Secara definisi yaitu tukar-menukar benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Pengertian telepon dan internet. Definisi telepon adalah pesawat yang berfungsi antara lain mengubah sinyal akustik menjadi sinyal mikrofon dan sebaliknya. Definisi televisi yaitu sistem pengambilan registrasi, penyampaian, dan penyuguhan kembali gambar tenaga listrik. Definisi internet yaitu mempunyai pengertian jaringan yang terhubung secara internasional. Fasilitas internet ada mail, Waze, www, dan lain sebagainya. Syarat dan rukun jual beli. 1. Mukallaf. 2. Jujur. 3. Keramatamahan. Makna satu majelis. Ijtihad al-majlis adalah bahwa ijab dan kabul harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam akad jual beli, bukan dilakukan dalam dua jarak secara terpisah.
Dalam arti bahwa ijab diucapkan dalam satu tempat, kemudian setelah ijab, kabul juga diucapkan. Prinsip-prinsip jual beli. 1. Prinsip halal. 2. Prinsip maslahah. 3. Prinsip ibadah. 4. Prinsip terhindar dari investasi yang dilarang. Prinsip jual beli. Prinsip ini ditunjukkan oleh ayat 29 surat An-Nisa yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangannya. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.